warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Megasil Channel. Belajar bareng, ngilmu bareng. Sebelumnya, perkenalkan saya Mega Silviana Dewi. Di sini saya bukan dosen, bukan pengajar kebidanan, akan tetapi di sini saya sebagai mahasiswi kebidanan yang ingin berbagi dan sharing ilmu kepada kalian semua. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam video pertama saya ini, saya ingin membahas tentang asuhan antenatal. Oke, langsung saja ya ke video selanjutnya. Asuhan antenatal. Untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, setiap ibu hamil dianjurkan untuk melakukan kunjungan antenatal komprehensif minimal 4 kali. Pada trimester pertama, jumlah kunjungan minimal 1 kali pada waktu sebelum minggu ke-16. Pada trimester kedua, jumlah kunjungan minimal 1 kali antara minggu ke-24 sampai 28, dan trimester ketiga jumlah kunjungan minimal 2 kali antara minggu ke-30 sampai 32 dan antara minggu ke-36 sampai 38. Dalam melakukan asuhan antenatal, ada pun data yang kita perlukan. Di antaranya yaitu identitas ibu dan juga suami, terdiri dari nama, usia, pendidikan, agama, suku, pekerjaan, nomor telepon, dan juga alamat. Serta jangan lupa untuk menanyakan keluhan yang dirasakan ibu saat ini. Selanjutnya yaitu riwayat kehamilan sekarang, yang terdiri dari hari pertama haid terakhir, tafsiran waktu persalinan, perdarahan pervaginam, keputihan, mual dan muntah, masalah atau kelainan pada kehamilan ini, pemakaian obat dan jamu-jamuan, dan keluhan lainnya. Berikutnya, data yang perlu kita kaji yaitu riwayat kesehatan ibu dan keluarga, seperti penyakit jantung, hipertensi, DM, hepatitis, HIV, IMS, TB, alergi obat maupun makanan, penyakit ginjal kronik, talasemia, dan gangguan hematologi lainnya, malaria, epilepsi, dan asma, riwayat penyakit kejiwaan, riwayat operasi, obat yang rutin dikonsumsi, status imunisasi TT, golongan darah, riwayat penyakit keluarga seperti DM, hipertensi, kehamilan kembar, dan kelainan kongenital, serta riwayat kecelakaan maupun trauma. Selanjutnya, data yang perlu kita kaji yaitu riwayat obstetri lalu, seperti jumlah kehamilan, jumlah persalinan, cukup bulan maupun prematur, jumlah anak hidup, berat lahir, serta jenis kelamin, cara persalinan, jumlah keguguran, jumlah abortus, perdarahan pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang terdahulu, riwayat berat bayi kurang dari 2,5 kg dan lebih dari 4 kg, riwayat kehamilan sungsang, riwayat kehamilan kembar, riwayat pertumbuhan janin terhambat, riwayat penyakit dan kematian perinatal, neonatal, dan kematian janin, adanya masalah lain selama kehamilan, persalinan, dan nifas terdahulu, serta durasi menyusui eksklusif. Data yang perlu kita kaji selanjutnya yaitu riwayat kontrasepsi. Riwayat kontrasepsi yang dimaksud yaitu riwayat kontrasepsi terakhir sebelum kehamilan ini. Selanjutnya, kebiasaan sehari-hari dan riwayat sosial ekonomi, terdiri dari usia ibu saat pertama nikah, status perkawinan, berapa kali menikah, dan berapa lama menikah, respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan dan persalinan, siapa yang mengambil keputusan dalam keluarga, personal hygiene, kebiasaan eliminasi, pola makan, minum, istirahat, dan aktivitas, kebiasaan merokok, menggunakan obat-obatan, dan alkohol, serta pilihan tempat melahirkan. Setelah melakukan pengkajian data yang kita perlukan, kita melakukan pemeriksaan fisik umum yang terdiri dari tanda vital, TD, nadi, pernafasan, dan suhu, berat badan, tinggi badan, lila, IMT, dan juga status generalis atau pemeriksaan fisik umum lengkap, meliputi kepala, muka, mata, mulut, dan gigi, leher yang dilihat dari kelenjar limfe, kelenjar tiroid, dan vena jugularis, dada, jantung paru, payudara, apakah terdapat benjolan abnormal, kondisi areola, dan juga puting, abdomen, yaitu bekas luka SC, ekstremitas atas dan bawah, edema, varises, dan refleks patella, dan juga vulva.
Selain melakukan pemeriksaan fisik umum, kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik obstetri, yaitu palpasi abdomen menggunakan manuver Leopard 1 sampai dengan 4. Leopard 1 menentukan tinggi fundus uteri dan bagian yang terletak di fundus uteri, dilakukan sejak awal trimester 1. Leopard 2 menentukan bagian janin pada sisi kiri dan kanan ibu, dilakukan mulai akhir trimester 2. Leopard ketiga menentukan bagian janin yang terletak di bawah uterus, dilakukan mulai akhir trimester 2. Leopard 4 menentukan berapa jauh masuknya janin ke pintu atas panggul, dilakukan bila usia kehamilan lebih dari 36 minggu. Auskultasi denyut jantung janin menggunakan stetoskop atau Doppler jika usia kehamilan lebih dari 16 minggu. Mengukur tinggi fundus uteri menggunakan pita ukur bila usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Untuk mengukur tafsiran berat janin bila kepala janin belum masuk pintu atas panggul, yaitu rumusnya TFU dikurangi 12 dikali 155. Untuk kepala yang sudah memasuki pintu atas panggul, TFU dikurangi 11 dikali 155. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk ibu hamil meliputi pemeriksaan laboratorium rutin maupun sesuai indikasi, dan pemeriksaan ultrasonografi. Yang pertama, lakukan pemeriksaan laboratorium rutin untuk semua ibu hamil pada kunjungan pertama. Kadar HB, golongan darah dan resus, tes HIV, HbSAg. Yang kedua, lakukan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi. Urinalisis, seperti protein urin dan juga glukosa urin. Yang kedua, kadar HB pada trimester 3, terutama jika dicurigai anemia, gula darah, pemeriksaan sputum BTA untuk ibu dengan riwayat defisiensi imun, batuk lebih dari 2 minggu atau lila kurang dari 23,5 cm. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan USG, direkomendasikan pada awal kehamilan. Idealnya sebelum usia kehamilan 15 minggu untuk menentukan usia gestasi, viabilitas janin, letak dan jumlah janin, serta deteksi abnormalitas janin yang berat. Pada usia kehamilan sekitar 20 minggu untuk deteksi anomali janin, dan pada trimester ketiga untuk perencanaan persalinan. Setelah melakukan pengkajian data subjektif dan data objektif, selanjutnya kita menganalisa data yang telah kita peroleh, di mana di sini kita dapat menentukan prioritas masalah yang telah dialami oleh ibu hamil tersebut, sehingga penata laksanaan yang kita berikan nanti sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh ibu. Serta jangan lupa memberikan suplemen dan pencegahan penyakit seperti tablet Fe, kalsium, dan juga status TT sesuai dengan status imunisasinya, serta memberikan konseling, informasi, dan edukasi sesuai dengan trimester ibu hamil tersebut. Catatannya, bila dalam pengkajian ditemukan komplikasi, kolaborasi dengan dokter SPOG dan melakukan rujukan. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kekurangan dan juga saran bisa ditulis di kolom komentar agar video saya selanjutnya bisa bermanfaat dan menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.